Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam acara Gereja Kristus Menyapa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari baru Engkau berikan kepada kami, dan saat ini kami mau mengisi kehidupan kami dengan firman-Mu. Roh Kudus memberikan pengertian hikmat kepada kami untuk mengerti firman-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 14. Karena ayat ini begitu panjang, saya membaca ayat 13 dan 14 untuk kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Keluaran 12 ayat 1 sampai 14 ini adalah bagian penting dalam sejarah keselamatan umat Tuhan. Ini adalah momen ketika Tuhan menetapkan Paskah pertama untuk dirayakan oleh umat Israel. Saat bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir, mereka ditetapkan Tuhan untuk merayakan Paskah bagi Tuhan. Namun lebih dari sekedar peristiwa sejarah, bahagian ini adalah gambaran yang sangat kuat tentang karya keselamatan Tuhan yang digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus bagi kita manusia yang berdosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjelang Jumat Agung dan perayaan Paskah, mari kita sejenak merenungkan betapa besar kasih Tuhan kepada kita sehingga ia mengorbankan dirinya mati di kayu salib bagi kita. Melalui bagian firman Tuhan ini, dengan tema diselamatkan melalui darah anak domba, kita mau merenungkan beberapa hal untuk kita dalam kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan sendirilah yang memberikan jalan keselamatan bagi umat Israel dan juga kita manusia. Di dalam ayat 1 dikatakan demikian. Pasal 12 ayat 1 dikatakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Di dalam ayat 1 dikatakan bahwa Tuhan sendirilah yang menetapkan satu jalan keselamatan bagi umat Israel. Tuhan tidak membiarkan umatnya binasa di tengah-tengah tulah yang akan menimpa orang-orang Mesir di tanah Mesir itu. Ia memberikan instruksi yang jelas bahwa setiap keluarga harus mengambil anak domba yang tidak bercacat untuk dibunuh dan disembelih. Artinya bahwa Tuhan sendirilah yang memerintahkan jalan keselamatan bagi umat Israel di tengah-tengah pergumulan mereka di tanah Mesir. Anak domba itu melambangkan pengorbanan yang sempurna, bahwa Tuhan sendirilah yang menyediakan jalan keselamatan dan bukan manusia yang mencarinya. Bukan umat Tuhanlah yang mencari jalan keluar dari penderitaan mereka, dari penjajahan dan keterbelenggu mereka di tanah Mesir. Tetapi ayat 1 itu berkata bahwa Tuhanlah yang berfirman dan memerintahkan supaya setiap keluarga menyediakan anak lembu, anak domba untuk disembelih bagi keselamatan mereka. Di sini Tuhan memberikan jalan keselamatan kepada umatnya. Sama halnya juga dengan kehidupan kita. Ketika kita terbelenggu di dalam dosa, dalam kehinaan,
kenajisan yang tak terperikan itu, Tuhan memberikan jalan keselamatan bagi kita. Tuhan menyediakan jalan keluar dalam kesengsaraan dosa yang kita alami. Bahkan ketika kita berada di tengah-tengah kehidupan Mesir, kehidupan kita, Tuhan selalu memberikan jalan keselamatan bagi kita. Yesus Kristus adalah anak domba yang harus kita ambil dan menjadi satu-satunya jalan keselamatan bagi kita. Yang kedua di dalam perenungan kita ini adalah darah anak domba menjadi tanda keselamatan bagi kita. Mari kita membaca dalam ayat yang ke-13. Dikatakan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah pemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Darah anak domba dalam Paskah pertama itu harus dioleskan pada tiang pintu rumah. Ketika Tuhan melihat darah itu, ia akan lewat dari rumah itu dan tidak menulahi rumah itu dengan kematian. Artinya, darah menjadi tanda perlindungan. Darah menjadi tanda pembebasan dari tulah. Bukan orang Israel jauh lebih baik dari orang Mesir, tetapi karena mereka taat kepada firman Tuhan, bahwa mereka harus mengolesi darah anak domba itu pada tiang pintu rumah mereka. Dalam masa anugerah ini, Kristus telah mati bagi kita. Darahnya tercurah di bukit Golgota, dan ia membasuh kehidupan kita, supaya kita diselamatkan dari hukum dosa kita. Hukuman itu datang dengan begitu mengerikan dan tak terperikan. Tetapi melalui darah anak domba itu, kita diselamatkan dari hukuman dan memperoleh hidup yang kekal. Yang ketiga, keselamatan itu harus diterima secara pribadi dalam kehidupan kita. Mari kita membaca ayat yang ke-8 dalam pembacaan kita. Dikatakan demikian, dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Jangan kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya, dan seterusnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keselamatan yang kita terima melalui darah anak domba itu, kita harus menerimanya secara pribadi. Dikatakan di dalam cerita itu bahwa setiap keluarga harus memakan daging anak domba itu. Ini bukan hanya simbol luar, tetapi sesuatu yang harus diterima secara pribadi. Memang daging anak domba itu harus dimakan dalam keluarga itu, tapi mereka harus makan dari pribadi kepada pribadi. Pribadi-pribadi itulah yang harus memakan daging anak domba itu. Artinya, bahwa makna rohani yang harus kita terima, kita tidak cukup hanya tahu tentang keselamatan itu, bahwa keselamatan itu datang dari Tuhan, tetapi kita harus mengambil bahagian di dalam keselamatan itu. Menjadi bahagian dari keluarga Kristen, menjadi bahagian dari gereja Tuhan, tidak otomatis membuat kita diselamatkan. Setiap orang, setiap pribadi harus mengambil bahagian dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Harus mengambil bahagian hubungan pribadi dengan anak domba itu secara pribadi. Maka ia memperoleh keselamatan. Di dalam cerita Paskah pertama itu dikatakan bahwa masing-masing pribadi dalam keluarga itu harus memakan daging anak domba itu secara pribadi dalam keluarga. Demikian halnya di dalam keluarga Kristen, kita tidak otomatis menjadi selamat, tetapi kita
harus mempertahankan hubungan pribadi yang lengkap dengan Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita untuk menjadi keselamatan kita. Kita memang sudah berada dalam keluarga Kristen, keluarga gereja, tetapi kita harus memiliki hubungan pribadi dengan maksimal dengan anak domba secara pribadi. Yang keempat, peristiwa keselamatan itu yang kita terima melalui darah anak domba harus kita ingat selamanya. Di dalam ayat 14 dikatakan, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memang kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Sang Anak Domba yang menyelamatkan kita itu. Tetapi peristiwa keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita diperintahkan untuk kita rayakan dalam kehidupan kita dan menjadi peringatan turun-temurun. Keselamatan bukan hanya pengalaman pribadi yang sesaat, tetapi sesuatu yang harus kita ingat dan kita rayakan dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk hidup dalam ucapan syukur. Jangan kita lupa akan salib Tuhan yang telah Ia berikan bagi kita di Golgota. Jangan kita lupa kepala yang berdarah. Jangan kita lupa mahkota berduri. Jangan kita lupa tangan yang berlubang paku itu. Jangan kita lupa peristiwa iman, yakni penyaliban Kristus di Bukit Golgota yang menyelamatkan kita. Itu harus kita rayakan sebagai ucapan syukur keselamatan dalam kehidupan kita. Kita harus menceritakannya dari generasi kepada generasi, bahwa dahulu kita berdosa, tapi Kristus mati untuk menyelamatkan kita. Marilah kita diselamatkan melalui darah anak domba, dan kita mengingat itu terus-menerus di dalam menjelang Jumat Agung dan perayaan Paskah ini. Kita mengingat terus-menerus pengorbanan Kristus dan mensyukuri keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur firman Tuhan mengingatkan kami bahwa keselamatan hanya melalui darah anak domba yang tertumpah. Peristiwa Paskah pertama ketika Israel keluar dari tanah Mesir, darah anak domba tertumpah dan diolesi pada tiang pintu rumah, dan selamatlah bangsa itu dari penghukuman Tuhan melalui tulah kematian. Dan saat ini Tuhan, kami yang ada ini berada dalam mesir-mesir kehidupan kami, tetapi ketika darah anak domba terolesi dalam pintu kehidupan kami, maka selamatlah kami dari kutukan maut itu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat yang saat ini mempersiapkan diri memasuki Jumat Agung dan juga Paskah yang akan datang. Biarlah semakin giat merenungkan akan kasih dan dalamnya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, selamatkanlah umat Tuhan, pimpinlah umat Tuhan dan jemaat yang sudah mendengarkan renungan ini untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.